Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aka Kusuma Putra. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani NPM A1H021005. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pendidikan sebelum abad 20. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan sebelum abad 20. Yang pertama, bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Dan yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20. Dan yang ketiga, bagaimana metode ilmu pendidikan sebelum abad 20. Dan yang keempat, bagaimana mazhab filsafat pendidikan. Dan yang terakhir, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak lebih kurang zaman ke-7 SMI. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai memiliki dan berdiskusi akan keadaan dunia dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menguntungkan dari kepada agama lain bagi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana pertanyaan kemana-mana, mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di kawasan yang beradab lain saat itu seperti Babilonia, Yunea, Israel, atau Mesir? Jawabannya sederhana, di Yunani tidak seperti di kawasan lain-lainnya, tidak aci kasta pendesta, sehingga secara intelektual orang semakin lepas sama sekali. Orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filsuf ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetapi filsuf-filsuf Yunani yang terbesar tentu saja ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates yaitu guru Platos, sedangkan Aristoteles yaitu murid Platos. Bahkan Acid yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah komentar-komentar karya Plato belakang. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat agung pada sejarah filsafat. Buku karangan Plato yang terkenal yaitu berjudul Etika Republik, Apologi, Phaedo, dan Crito. Dan selanjutnya, filsafat abad ke-20 meliputi perkembangan sejumlah aliran filsafat baru yang meliputi positivisme, legis, filsafat analitik, fenomenologi, eksistensialisme, dan poststrukturalisme. Dalam hal era filsafat tersebut biasanya dilabeli sebagai filsafat kontemporer atau menggantikan filsafat modern yang berjalan dari zaman Descartes sampai abad ke-20. Seperti halnya disiplin akademik lainnya, filsafat tersebut meningkatkan menjadi terprofesionalisis pada abad ke-20 dan terpecah antar para filsuf yang menganggap dirinya mereka sendiri bagian dari tradisi analistik Atan kontinental. Namun terdapat persengketaan terkait pengisi lahan dan alasan-alasan di balik pembagian tersebut. Karena para filsuf memenang diri merupakan sendiri dapat menjebati pemisahan tersebut. Selain itu, filsafat pada abad ke-20 menjadi semakin terjangkau untuk membaca kaum awam. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1. Tonggak pertama, Aristotelesisme pendidikan dibangun melalui berbagai riset pendidikan. Maksudnya, riset adalah metode kerja yang banyak digunakan oleh para ahli sebangun ilmu pendidikan.
Menurut Aristoteles bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. 2. Tonggak kedua, Faracis Bocon 1561 sampai 1626 ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru, dan menantang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. Ada 3 macam jiwa raison menurut Bacon, yaitu 1. Ingatlah menciptakan sejarah. 2. Imajinasi menciptakan puisi. Dan 3. Pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu filsafat tentang Tuhan atau teologi alam atau rasional. 2. Filsafat tentang alam. Dan 3. Filsafat tentang manusia. Bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan? Di antaranya yaitu yang pertama ada aliran idealisme. Aliran idealisme memandang bahwa realitas terdiri dari atas ide-ide, pikiran, akal ataupun jiwa. Konteksnya dalam pendidikan idealisme ini memandang bahwa pengetahuan itu sebenarnya sudah ada dalam jiwa manusia atau berupa pemikiran. Artinya manusia sudah memiliki bakat tersendiri dalam dirinya. Selanjutnya, bagaimana pendidikan untuk mengembangkannya? 2. Aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme esensinya adalah hidup bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti atau kegunaan. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat. 3. Aliran progresisme. Aliran ini menyadari bahwa perubahan demi perubahan pasti ada dan terjadi. Progresisme menganggap bahwa lembaga pendidikan sebagai wajah pembinaan dan pendidikan dalam rangka menumbuh kebanggaan segenap potensi-potensi yang ada agar maksimal sehingga dapat dipergunakan untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini menganggap bahwa sangat penting untuk memberi kebebasan kepada seorang anak atau peserta didik dalam pendidikan. Maksudnya, kebebasan gunaan mendapat kebenaran untuk dirinya sendiri dan mendapat hak belajar sebaik-baiknya. Dalam memberikan kebebasan kepada seorang peserta didik, tetaplah harus dalam pengawasan karena seorang anak belum bisa berpikir luas dan benar secara luas. Baiklah, inilah yang untuk materi yang terakhir, yaitu untuk melihat implikasi filsafat idealisme dalam bidang pendidikan dapat ditinjau dari modus hubungan antar filsafat dan pendidikan. Iman Bernadib 14 mengumumkan bahwa pada hakikatnya hubungan antar filsafat dan pendidikan merupakan hubungan kehormanisan, bukan hanya hubungan insidental semata. Lebih lanjut, Iman Bernadib mengumumkan bahwa untuk memahami filsafat pendidikan perlu dilihat pendekatan mengenai apa dan bagaimana filsafat pendidikan. Menurutnya, pendekatan itu dapat dilihat melalui beberapa sudut pandang. Salah satu sudut pandang tersebut adalah bahwa filsafat pendidikan dapat tersusun karena adanya hubungan lineal antar filsafat dan pendidikan. Sebagai contoh, sejumlah aliran filsafat dapat dihubungkan sedemikian rupa menjadi filsafat pendidikan. Realisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan realisme. Pragmatisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan pragmatisme. Idealisme dan pendidikan menjadi filsafat pendidikan idealisme. Dalam konteks inilah, idealisme yang menjadi kajian artikel ini menjadi
relevan ketika hubungannya dengan masalah pendidikan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.